Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 101030101004. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem perwakilan politik, analisis sejarah dan pendapat ahli untuk memenuhi tugas final dari MK perwakilan politik. Nah, yang pertama itu ada perwakilan politik di Athena kuno. Nah, pada masa Athena kuno, perwakilan politik sekurang-kurangnya menandai 3 makna yang tersirat di dalamnya, yakni ada pihak yang menjadi diwakili, ada gagasan yang diwakilkan, dan ada pihak si terwakil. Dan ranah ketiganya berada dalam lingkup politik. Pengertian politik di sini adalah seluruh yang menyangkut kebijakan negara yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan apapun yang diambil oleh negara selalu berurusan dengan kepentingan utama masyarakat luas. Karena itulah apapun kebijakan pemerintah seluruhnya harus disebut sebagai urusan politik. Jika melihat 3 pihak utama dalam perwakilan politik di atas, bisa dijelaskan satu persatu secara sederhana. Yang pertama adalah pihak yang diwakili, yaitu adalah warga negara yang jumlahnya tentu tidak memadai untuk seluruhnya digabungkan dalam satu wadah pengambilan kebijakan. Untuk mewadahi keberadaannya dalam pengambilan kebijakan politik negara, maka warga negara menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka. Artinya, kehadiran warga negara tetap dihormati dan diakui sepenuhnya tanpa kecuali. Warga negara tidak menjadi pihak yang tidak berarti, apalagi sebagai pihak yang dianggap tidak ada. Sesungguhnya warga negara yang jumlahnya teramat banyak itu membuat kesepakatan untuk membulatkan hati dan pilihan mereka menunjuk atau menentukan satu atau sejumlah orang saja sebagai wakil mereka. Dalam sistem perwakilan, ada gagasan atau kehendak umum yang dibawa atau diperjuangkan. Gagasan itu tidak menjadi barang kosong seperti kebanyakan terjadi yang mengundang kekecewaan masyarakat, yang gagasan dan kepentingannya kerap jauh panggang dari api. Maksudnya adalah jauh dari apa yang harus diperjuangkan. Kekecewaan terbesar warga negara adalah ketika kebohongan besar terjadi dari saat masa kampanye atau perumusan gagasan untuk dibawa dan diperjuangkan dalam pengambilan kebijakan negara, tetapi justru tidak pernah disentuh sebagai bagian dari perjuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi Yunani dan keruntuhannya. Demokrasi Athena merupakan suatu pelaksanaan demokrasi langsung, yaitu bahwa orang tidak memiliki perwakilan untuk memberikan suara atas nama mereka, melainkan masyarakat langsung memberikan suara untuk menentukan kebijakan. Rakyat Athena juga memilih 500 pria setiap tahun melalui undian untuk masuk dalam Dewan 500 atau Bolle, yang melakukan rapat lebih sering. Bolle membahas pengajuan hukum baru kepada majelis, mengawasi pelaksanaan hukum yang berlaku, mengelola sarana umum seperti jalan, stoa, dan kuil, serta mengurusi penyediaan kapal dalam Angkatan Laut Athena. Tugas mereka yang paling penting adalah menyusun musyawarah untuk dibahas dan disetujui di majelis. Mereka juga mengarahkan keuangan, mengendalikan pemeliharaan armada dan kavaleri, menilai kelayakan hakim terpilih, menerima duta besar asing, memberi nasihat kepada para jenderal dalam masalah militer, dan mereka dapat diberi kekuatan khusus dalam keadaan darurat. Demokrasi Athena amat terguncang oleh perang Peloponnesos yang bermula pada tahun 441 sebelum Masehi. Ketika Athena mulai mengalami kekalahan atas Sparta, beberapa orang termasuk filsuf yang dianggap abadi pemikirannya hingga saat ini seperti Socrates dan Plato merasa bahwa Athena harus meninggalkan demokrasi dan kembali menerapkan oligarki. Kekalahan terjadi karena terlalu banyak diskusi untuk menghadapi perang. Ketika setiap orang, baik petani, buruh bangunan, pekerja di pasar, dan masyarakat tidak terdidik lainnya, sama hak dan suaranya dalam rapat di Excelsia untuk menentukan keputusan strategi apa yang akan digunakan dalam perang, apakah perang perlu diadakan atau tidak, dan diskusi panjang bertele-tele apakah kekuatan perang Yunani mampu menghadapi Sparta atau tidak. Ketika diskusi belum rampung, perang sudah di depan mata. Pada tahun 404 sebelum Masehi, Athena benar-benar kalah dalam perang itu.